Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membuat dan menjelaskan tentang tugas UAS di Laravel. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada Ari Budianto, yang kedua ada Muhammad Miftahul Rizal, dan yang ketiga ada Muhammad Iksan Mandiri. Langsung saja kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini kami sudah membuat untuk codingannya. Mohon maaf kalau kami harus loading di live sini mungkin terlalu lama, bisa 3 hari. Langsung saja saya akan menjelaskan di sini. Di sini kita buat file PHP di view folder soal, lalu kita buat new file dan soal 1.php. Yang pertama adalah .html, yaitu deklarasi tipe dokumen yang mengindikasikan bahwa ini adalah dokumen HTML. Dan di baris kedua ada HTML line, ini adalah tag awal untuk elemen HTML yang menentukan bahasa yang digunakan dalam bahasa Inggris, dan ini adalah bahasa Inggris yang ini. Berikutnya di baris ketiga buat head, terus di baris berikutnya 4 itu adalah meta charset UTF-8 dan mengatur karakter dan dokumen ke UTF-8 yang umumnya digunakan untuk mendukung karakter internasional. Di baris berikutnya ada meta name, itu ada viewport, content, width, device width, inisial dengan skala 1.0. Itu menjelaskan tentang mengatur tampilan viewport halaman agar responsif pada perangkat berbasis web. Dan berikutnya adalah meta HTTP XUA compatible content IEH, dan itu adalah untuk menetapkan kompatibilitas Internet Explorer ke mode terbaru. Dan di baris berikutnya itu adalah titel kami isi dengan soal 1 UAS Laravel kelompok 5. Di baris berikutnya kita akan membuat Bootstrap CSS dengan link rel style sheet href dari Bootstrap. Di baris 11 kita kasih penutup head, dan berikutnya di baris 12 kita kasih body. Lalu di baris 15 ini untuk membentuk navigasi bar dengan membuat nav class. Ini adalah elemen yang menampilkan logo di dalam navbar. MX Auto digunakan untuk mengatur logo menjadi tengah secara horizontal. Lalu di baris 18 adalah gambar logo yang akan ditampilkan di navigasi bar, dan ini kita mengambil logo Unisba dengan skala lebar 100. Untuk selanjutnya di baris ke-22 kita tutup dengan /nav. Untuk navigasi bar berikutnya kita kasih kelas, dan di
logo agar berada di tengah. Di baris 34 kita tambahkan div class sama dengan container text center. Ini untuk menempatkan judul agar berada di tengah. Di berikutnya di H2 class kita kami kasih soal 1, lalu kita tutup H2 di sini. Lalu berikutnya untuk di baris bawahnya kita menambahkan daftar nama anggota dengan H1. Di bawahnya H3 adalah untuk menampilkan nama-nama anggota kami seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dengan gaya bootstrap menggunakan class list group. Di footer bawahnya kami menampilkan pada bagian footer kami menambahkan href footer class dengan isian 2023 kelompok 5 pemrograman web lanjut, lalu dengan penutup slash footer. Pada baris 53 kami memberikan pustaka bootstrap JavaScript JS karena memang ini diperlukan. Untuk penutupnya jangan lupa body dan juga /HTML. Untuk dapat menjalankan hasil codingan ini, kita juga harus membuat file web PHP di routes, terus kita klik web. Nah, di sini kita sudah membuat. Di sini ada route, get, function, return view, welcome. Dan di baris berikutnya ada route, get, soal 1, soal yang dikodin tadi, function, return view, soal 1. Kita langsung kembali ke soal. Lalu kita akan mencoba run dengan mengetik php artisan search. Oke, agak lama, dan kita langsung coba klik. Di sini kita tambahkan /soal 1, enter. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ihsan Mandiri. Jadi saya Muhammad Ihsan Mandiri. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari soal sebelumnya. Contoh di sini saya akan coba untuk membuat tampilan seperti ini. Ini pembahasannya soal nomor 2. Di sini adalah sebuah template yang berisi yield, add yield atau header, yield main, yield footer, lalu template, terus bagian root yang mengarahkan ke URL. Soal 2 silakan get dan mengarahkan ke function suatu controller dengan nama soal 2 controller ke PHP, dan dari fungsi tersebut return ke view soal 2 template. Bagaimana verifikasi arah yang bersifat tersebut dan verifikasi materialnya, nama template, dan juga dibuat template after
Sisihkan navbar menggunakan perintah blade. Sisihkan navbar tersebut di soal 2 ke blade berapi-api. Dan di sini saya akan membuat soal 2-nya di sini. Di sini soal 2 saya buat stand. Soal 2 di sini ada stand dan ini adalah detektif blade yang digunakan untuk menginstan atau memperpanjang tampilan dari template yang disebut navbar dan kata lain menggunakan template navbar sebagai dasar konten akan diisi di dalamnya. Dan di sini ada terdapat section main. Section main ini adalah detektif blade yang digunakan untuk memulai bagian konten utama. Main dalam hal ini adalah nama dari bagian konten yang akan diisi. Kemudian dilanjut dengan menu bar, button sebelah menu bar, kemudian text enter. Ini adalah div container dan kelas container untuk mengatur konten ke tengah. Center. Lanjut ke H3 kelas convictable warning ini berfungsi untuk adalah untuk mengatur judul halaman dengan teks background warna kuning, background warna teks berwarna putih. Oke, sebelah tebal ketebalan ini memakai Wixpol dengan huruf jenis friendly bottom. Sudah dilanjut ke H2 class Wixpol dengan Xwidth. Ini untuk menebalkan judul dengan background warna merah, teks berwarna putih, menampilkan rata-rata elemen lainnya. Kemudian di sini P class PT ini berarti dengan kelas PT digunakan untuk menambahkan padding top. Terus forex data SVW ini adalah sebuah loop forex blade yang digunakan untuk mengulang setiap elemen dalam array data dan menampilkannya. Di sini ada terdapat variabel value dibungkus dengan parameter. Ini adalah tampilan nilai dalam array $data. Data ini dengan i sebagai perintah. Nah, di sini kita untuk menampilkan paragraf dengan kelas PT2 P nilai rata-rata average. Ini untuk menampilkan nilai rata-rata yang diterima dari controller dan simpan dan variabel average. Nah, di sini di line 18 ini font family use script daftar nama anggota. Di sini untuk menampilkan daftar nama anggota. Dan pada line 20 full class group style use ini untuk menampilkan anggota nama anggota dari kelompok. Kemudian full ini muncul untuk daftar ketika menutup elemen. Terus div ini menutup mengatur konten. Terus end section ini adalah blade yang menutup bagian konten utama yang dimulai dengan action main menggunakan akhir dari konten utama. Jadi untuk program ini adalah sebuah program kode blade level yang mengatur tampilan halaman web ditambah perubahan tampilan yang mengeset untuk memperpanjang tampilan dari tab disebut navbar dan mengisi konten detektif blade. Nah, ini kita akan membuat template navbar blade. Ini blade.
template. Nah, template ini template. Nah, template ini diambil dari itu nama folder template dan ini namanya ini. Di sini berisi kontennya, directive header-nya atau untuk memperpanjang tampilan. Section header ini directive header yang digunakan untuk memulai bagian header atau nama bagian isi. Terus H3 alias center header ini untuk menampilkan navbar di bagian center. Terus bagian line 5 navflash backspan klik di tab episode. Nah, ini fungsinya untuk navigasi navbar kelas bootstrap yang digunakan untuk menggunakan menu bar di atas halaman. Ini memiliki latar belakang background gelap dan ditentukan sebagai navbar tetap di bagian atas halaman. Dan lanjut di line 8 dan 8 ini untuk membuat sebuah logo yang akan otomatis tengah secara horizontal. Nah, ini link ini didapat dari upload Wikipedia logonya. Kemudian lanjut ke line 13. Ini div-nav ini fungsinya untuk menutup elemen navbar. Ke 13 ini navbar span ini merupakan navbar kedua, latar belakang hijau. Nah, background warna hijau memiliki beberapa kelas bootstrap. Menu bar ini bagian atas halaman. Lanjut ke line 14 ini kontainer. Ini 6. Langsung lanjut ke 17. Dan ini 16-17 ini fungsi untuk halaman dan mana navbar dengan font Helvetica berwarna putih yaitu menjadi tengah. Akan menampilkan web pemrograman update. Di sini tutup dengan div-nav untuk menutup halaman navbarnya dan end section di kiri ini untuk menutup bagian header yang dimulai dengan dari akhir dari dan elemen digunakan template ini header ini masuk dua navbar dengan warna latar belakang yang berbeda dan logo di tengah halamannya akan memperpanjang tampilan dan template yang memiliki dalam konten yang dituliskan ini. Dan kita buat lagi yang namanya template untuk memanggil navbar. Jadi sebenarnya inti utama intinya ini soal template. Ini kita menggunakan HTML dengan framework Bootstrap. Di sini terdapat sebuah HTML ini deklarasi tipe properties language. Dan di sini ini versi HTML5. Terus di sini title soal 2 use ambil dari Bootstrap CSS-nya body-nya terdapat 3 ya header main dan footer. Nah, di sini di footer ini directive header yang digunakan untuk menentukan tempat di mana spesifik dari halaman akan ditambah. Nah, di mana konten header, konten utama dan konten footer dari halaman dimasukkan. Dan footer. Nah, di sini terdapat footer. Footer ini bertujuan untuk menampilkan teks di bagian bawah halaman, masuk hak cipta dan informasi lainnya. Dan copyright tulisan ini dari 2000 ini adalah teks yang akan ditampilkan. Ini dan untuk membuat link ini sebuah dari pustaka JavaScript seperti Squarey dan ini menjalankan script yang digunakan fitur Bootstrap supaya tampilannya jadi bagus. Dan di sini adalah masuk template dasar untuk halaman web yang tertata letak halaman konten ke pustaka Bootstrap. Dan menentukan tempat di mana konten header, konten utama, dan konten footer akan dimasukkan melalui directive header. Ini adalah dasar untuk membuat halaman web dan menggunakan templating. Nah, setelah ini kemudian
saya akan membuatkan file script controllernya agar bisa berjalan. Di sini kita masukkan namanya, perintahnya php artisan max 2 controller ini, terus nama filenya controller. Setelah ini kita enter, dia akan membuat secara otomatis. Kita konekkan terlebih dahulu ke wifi. Seperti ini sudah dibuatkan. Nah, ini baru kita isi koordinatnya, tinggal copy saja. Tinggal copy nanti. Setelah ini kita save dan kemudian kita coba jalankan desainnya untuk menampilkan soal kedua. Ini kita sini. Kemudian masuk ke bagian rutes. Rutes ini kita atur untuk menampilkan route. Ini rutes. Jadi untuk di bagian rutes ini kita harus menambahkan ini use TTP. Ini sebuah garis line ketiga. Ini merupakan pernyataan penggunaan statement di dalam file PHP. Dalam konteks Laravel ini berfungsi untuk mengimport, menghubungkan kelas soal 2 controller yang terdapat dalam namespace app seperti ini agar bisa digunakan di dalam file yang sedang ditulis. Route ini adalah web Laravel yang fasilitasi untuk menentukan cara URL aplikasi. Route ini adalah class atau facet Laravel yang digunakan untuk mendefinisikan route atau routes dalam aplikasi web Laravel yang memfasilitasi untuk menentukan cara URL aplikasi akan merespon permintaan HTTP tertentu. Jadi baris tersebut mengimport kelas soal 2 controller agar bisa digunakan dalam mendefinisikan route di dalam file yang sedang dikerjakan. Dengan praktek ini umumnya dalam perkembangan aplikasi Laravel dengan mengimport kelas, kita diimport dulu soal 2 controller yang ketika mendefinisikan sebuah route dalam kode Laravel. Kemudian kita masukkan kode route get ini ke soal 1, get ke soal 2, ke soal controller, get plus index. Di sini ini sebuah penampilan halaman yang dikelola oleh soal 2 controller dengan menggunakan metode index dalam controller tersebut. Ketika menggunakan akses URL soal ini, 2 halaman akan ditampilkan dengan menggunakan soal 2 controller ini add index dalam mendefinisikan router dengan baik. Router pertama adalah route default, yang router default ini selamat datang.
Terus kemudian sedangkan urut kedua ini mengarahkan halaman spesifik soal 1 dan 2. Urut ketiga ini menggunakan controller soal 2 controller untuk mengolah halaman soal 2 dalam bagian view ini. View di sini kita menggunakan tablet untuk menampilkan nilai parameter $URL dan menuliskan melalui compact. Sekarang kita mengakses URL contoh terus controller akan mengambilkan parameter suatu URL dan akan menuliskan ke view, lalu akan data tersusun oleh sebagai array substitute juga akan ditampilkan di view. Menggunakan metode compact ini memudahkan untuk mengirimkan beberapa parameter ke view secara efisien. Itu adalah cara untuk mengakses data dengan cara efisien dalam view tanpa perlu menentukan satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan soal 2 controller. Pada soal ini, namespec ini merupakan sebuah ruang nama pada umumnya, kemudian memakai kelas soal 2 controller dan mendefinisikan dengan keturunannya dari kelas controller ini merupakan standar Laravel untuk mengimplementasi controller. Kemudian di sini saya menggunakan metode index, yang dimana index ini satunya mewakili ini melakukannya membuat array. Kita dibuatkan sebuah array dulu dengan variabel data yang berisi merupakan angka 45, 14, 10, 2. Inisialisasi variabel sum dengan nilai awal 0. Variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah dari semua angka dalam array. Dan kemudian menghitung jumlah data dalam array dengan count, dengan minta count data dan menyimpan dalam variabel count disimpan dan menggunakan perulangan untuk menjumlah semua angka dalam array dengan variabel sum untuk mentotal. Untuk menghitungkan rata-rata, membagi sum dengan count menyimpulkan dengan variabel average dengan rumus average. Sum jumlah dibagi count. Dan di sini terakhir, metode ini mengembalikan view soal 2 dengan 2 data array variabel data ini dan data dan rata-ratanya average. Data ini digunakan oleh view untuk ditampilkan pada pengguna. Dan lanjut ke ini bagian 4 return view. Return view ini dapat soal 2 data ini digunakan pernyataan untuk mengembalikan view soal 2 dengan data yang digunakan di dalam view. Data ini tersedia di view sebagai variabel data dan average sehingga bisa digunakan untuk menampilkan informasi dalam halaman web. Di sini saya coba untuk masuk ke web. Di sini ambil soal 2 di bagian soal 2. Ini tampilannya karena selanjutnya untuk nomor soal 3 bisa dilanjut oleh Mas Ahmad Tahuri. Selanjutnya saya Muhammad Rizal akan meneruskan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 3. Jelaskan konsep MFG pada Laravel 6.2.0 dan gambarkan diagramnya. Terus apakah yang dimaksud dengan VSet dan berikan 2 contoh penjelasannya. Di sini NFC sendiri adalah singkatan dari model view dan controller yang merupakan konsep pemrograman yang digunakan dalam Laravel 6.2.0 dan kerangka kerja aplikasi web lainnya. Konsep
MFG membagi aplikasi menjadi 3 komponen yang terhubung masing-masing dengan tanggung jawabnya sendiri, yaitu model. Komponen ini memiliki data dan logika bisnis aplikasi. Model ini berinteraksi dengan database dan melakukan operasi pada data. 2 yaitu view. Komponen ini mewakili antarmuka pengguna aplikasi. View menampilkan data kepada pengguna dan menerima masukan dari pengguna. Ketiga, controller, yaitu komponen ini bertindak sebagai perantara antara model dan view. Controller berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkan ke halaman web untuk ditampilkan. Untuk konsepnya, konsep MFC membantu menjaga kode terorganisir dan mudah dipelihara dengan memisahkan tanggung jawab aplikasi. Ini juga memungkinkan pengujian dan modifikasi komponen individu dengan lebih mudah tanpa mengaruhi orang lain. Berikut adalah diagram yang menggambarkan konsep MFG pada Laravel. Itu akan mengirimkan masukan ke controller. Lalu controller kemudian berinteraksi dengan model untuk melakukan operasi pada data dan mengirimkan keluaran ke controller lagi dan akan ditampilkan ke user dengan view. Jadi analoginya kayak user membuka suatu website, katakan sebagai YouTube, maka akan mencari di server YouTube yang bertindak sebagai controller. Dari controller atau server akan mencari ke database YouTube, di mana database bisa dibalikan sebagai model. Dari database akan kembalikan lagi ke server atau controller, lalu dari controller data akan diolah dan ditampilkan ke pengguna menggunakan view. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan VSet? VSet adalah pola desain perangkat lunak yang digunakan dalam Laravel dan kerangka kerja lainnya. VSet menyediakan antarmuka yang sederhana untuk mengakses fungsi-fungsi yang kompleks di dalam sistem. VSet memungkinkan pengguna untuk mengakses fungsi-fungsi tersebut tanpa harus mengetahui detail implementasi di baliknya. Berikut adalah 2 contoh penggunaan VSet dalam Laravel. 1. DB VSet. DB VSet digunakan untuk mengakses database dalam Laravel. DB VSet menyediakan antarmuka yang sederhana untuk melakukan operasi pada database, seperti melakukan query, memasukkan data, dan menghapus data. Contoh penggunaan DB VSet yaitu PHP, variable users sama dengan DB.2 kali table buka kurung string users tutup string tutup kurung strip get buka kurung tutup kurung. Untuk sintaknya seperti ini. Terus yang kedua, contoh kedua, out VSet. Out VSet digunakan untuk mengelola autentifikasi pengguna dalam Laravel. Out VSet menyediakan antarmuka yang sederhana untuk melakukan operasi pada autentifikasi pengguna seperti login, logout, dan memeriksa apakah pengguna sudah login atau belum. Contoh penggunaan out VSet sebagai berikut sintaknya: if buka kurung out .2 cek buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal user is logged in tutup kurung kurawal else buka kurung kurawal user is not logged in tutup kurawal. Jadi ini penggunaan if else. Dalam kedua contoh di atas, VSet menyediakan antarmuka yang sederhana untuk mengakses fungsi-fungsi yang kompleks di dalam sistem. VSet memungkinkan pengguna untuk mengakses fungsi-fungsi tersebut tanpa harus mengetahui detail implementasi di baliknya. Seperti itu untuk UAS pemrograman web lanjut dari kelompok 5. Bila ada kata yang salah, mohon dimaklumi dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.